wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata dunya al-ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Beritikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang selalu diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, yang baik kita laksanakan dan yang jelek kita buang jauh-jauh. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersama-sama mengingat dengan kematian. Intinya yuk sama-sama kita berintrospeksi diri, meraba diri. Perbuatan kita nanti akan dicatat atau dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya harus kita mengingat dengan kematian. Di sini dikatakan dalam surat Al-Yasin ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada hari ini kami hidupkan ya mulut-mulut mereka, ya tangan-tangan mereka, ya kaki-kaki mereka, semua akan tertutup. Yang berbicara yakni tangan, kedua belah tangan mereka, kaki-kaki yang menyaksikan. Intinya kita harus berintrospeksi diri, meraba diri. Jangan takut dengan kematian, tapi kita takut nanti setelah kita akan mati. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Dahlan, ya, yang beralamat RT 2 RW 3 Ciriung, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Intinya kita harus tegar, kuat dan siap, berani untuk melaksanakan pemandian ini. Yang pertama, kita harus niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan jalan li kalimatillah. Yang kedua, walaupun kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, yuk sama-sama kita memperbanyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman saya selama jadi amil banyak suka dan duka. Yang pertama, cara memandikan mayit. Ada orang yang selalu ya mengomongkan atau ini itunya. Kita jangan selalu bahwa tangan ini, tangan mayit ini begini enggak. Kita harus intinya selalu menjaga aib si mayit. Yang kedua, selalu kita jaga diri kita, diri si mayit. Yang selanjutnya, bagaimana cara memandikan yang baik. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jasad kita selalu terbaring di tempat pemandian. Intinya yang rapi, ya jangan terbuka aurat si mayit, harus rapi dengan tertutup dengan kain kafan yang bagus. Yang selanjutnya, bagaimana sih cara memandikannya? Kita harus rapi, teliti, jangan terbuka auratnya. Setetes air yang jatuh ke badan si mayit itu akan terasa dengan jasadnya si mayit. Kita tidak tahu bahwa air itu jatuh atau tidaknya ke si badan mayit merasakan, tapi yang merasakan si mayit. Setelah kita rapi, ya memandikan, bersihin semuanya, ya dari duburnya kita harus colok dengan segini ya, 3 jari harus dengan dicolok, dipencet perutnya, jadi lulus, ditekan dikit, nah baru dicolok. Nah lanjut angkat dikit 60 derajat. Kalau
maksimal. Kalau bisa memadai si mayitnya diangkat dikit, lalu kita buangkan dengan kotorannya. Dicuci semua bersih, terus baru hidungnya dirapikan. Ada yang lebih utama, dengan kain kapan kita colokkan. Nah, kita buang itu kotoran semuanya dengan 3 helai. Terus semua beres, kupingnya sama, matanya kita usap-usap, mulutnya. Nah, selanjutnya, diwudukan, semua beres juga diwudukan. Kita juga harus punya wudu. Nah, beres, kita mensolatkan jenazah, lalu kita gotong dalam keadaan kain kapan sudah tergelar. Gitu. Lanjut dengan pengapanan. Ya. Pengapanan ini kita potong dengan ukuran jasadnya si mayit. Dari awal kita katakan bahwa kain kapan itu yang halus, yang baik, tidak harus dengan yang namanya yang murah meriah, tapi kita harus yakin bahwa mayit ini bagus kan gitu. Kita potong kain kapan, dijengkalkan dari kepala 2 jengkal, 1 misalnya di kepala 1, 2. Nah, baru kita tandai dengan potong kain kapan, sama dengan kakinya, dari kaki 1, 2 kita gunting. Apa? Takut kalau kita namanya manusia, ada yang memanjangkan, kadang-kadang ada yang menyempitkan si mayit itu. Ya, kita harus hati-hati dengan mengkaitkan kapannya. Nah, berapa helai? Ada haul mengatakan 7 helai, ada yang 8 helai. Itu kita wajibnya 2 meter lebih kan gitu. Kita harus dengan kita gelar 1, 2, 3, 4, kita 100 lembar. Nah, kita pakai jubah. Ada yang jubah yang dipotong di tengah, ada yang langsung kain kapan, ada yang disobek di tengah, dikret gitu ya, disobek. Nah, baru dibungkus kan gitu. Setelah kita mengapani, lalu kita bungkus. Nah, dari awal, dari kepala dulu baru kita bungkus, baru kita satu-satu bungkus. Nah, itu lebih enak. Ada yang membantu, 1 lipat lagi, 1 lipat lagi, 1 lipat lagi sampai beres, baru ditekan, beres, baru kepala dulu diikat dengan rapi. Jangan ikat mati, tapi kita dengan ikat namanya ikat pramuka itu. Nah, selanjutnya sama tengahnya, terus beres di mau dibungkus, kita harus begini dulu. Waktu sholat dia disedekapkan, lanjut dengan ditalikan, semua ditaliin dengan rapi. Nah, baru kita dilipat-lipat gitu, dibuka sama dari kepala dibuka kain kapannya, terus sama dari kaki juga dibuka. Nah, selanjutnya kalau ada minyak wangi atau apa saja yang wangi-wangian, kita semprotkan dengan minyak tersebut. Kenapa? Karena biar wangi, dan selanjutnya sama kamar juga sudah dibereskan, tinggal dibungkus semua berapi. Marilah sama-sama kita berintrospeksi diri, meraba diri, kita akan mengalami dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Hanya itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk kaum muslimin rahimahullah. Dengan izin Allah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.